Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kembali lagi hari ini kita bertemu dalam satu ibadah yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, pada hari ini seluruh umat Kristen di seluruh dunia merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke sorga. Ini merupakan suatu peristiwa penting yang perlu kita ketahui sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa hari ini kami tahu bahwa Engkau sudah mati bagi kami, Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga, menyediakan tempat yang luar biasa bagi kami. Dan hari ini kami berdoa, biarlah Tuhan kebenaran yang disampaikan dapat dimengerti oleh jemaat Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan melawat kami semua yang mendengarkan kebenaran ini. Dalam nama Yesus sama mau berdoa, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan tentang apa artinya dan pentingnya peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Tentu kita butuhkan jawaban. Nah, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu dan saya akan menjawabnya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia menampakkan dirinya. Saudara bisa baca di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga, kepada wanita di dekat makam, Matius 28 ayat 9 dan 10, dan kepada murid-muridnya, Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 43, dan kepada lebih dari 500 orang lainnya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Nah, selama 40 hari, Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Nah, saya agak sedikit bingung kalau saudara berkata bahwa Yesus berkelana. Yesus tidak berkelana. Ayat-ayat ini menyatakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah selama 40 hari sebelum Dia naik ke sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun dekat Yerusalem. Di sana Yesus berjanji kepada pengikut-pengikutnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Ia menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, Yesus memberkati murid-muridnya, dan peristiwa kenaikan ini dikisahkan dalam Lukas 24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-51, dan Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, kenaikan Yesus memiliki beberapa makna, Bapak Ibu Saudara. Saya akan coba mengulas beberapa makna tentang kenaikan Yesus. Yang pertama, kenaikan Yesus ke sorga itu memiliki beberapa makna. Yang pertama, menyatakan bahwa pelayanannya di dunia telah selesai. Allah Bapa telah mengirimkan anaknya ke dunia, dan sekarang anaknya kembali kepada Bapa. Waktunya sebagai manusia di dunia telah selesai. Artinya Bapak Ibu Saudara, artinya saudara dan saya percaya bahwa Yesus tugasnya sudah selesai dan diteruskan oleh saudara dan saya sebagai pengikut Yesus. Nah, itu makna yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, menyatakan kesuksesan misi dan karyanya di dunia, bahwa semua pekerjaannya dikerjakannya telah Dia selesaikan dengan baik. 3,5 tahun Yesus ada mengajarkan kepada saudara, kepada murid-muridnya, dan hari ini sebagai pengikut Yesus, kita tahu bahwa tugas kita belum selesai. Kita harus mengajarkan banyak kebenaran firman Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin supaya makna kenaikan Yesus ke sorga ini perlu saudara pahami. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, menandakan bahwa Dia telah kembali kepada kemuliaan sorgawinya. Kemuliaan Yesus terselubung selama Dia di bumi, terkecuali saat peristiwa transfigurasi atau perubahan seperti yang dikisahkan di Matius 17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara
bisa baca di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, saudara akan melihat bahwa betapa baiknya Yesus. Dia sudah selesai mengerjakan pekerjaan Bapaknya. Dia naik ke sorga. Dia menyediakan tempat yang terbaik bagi saudara dan saya. Sehingga saya berkeyakinan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, saudara mau tinggal di dalam Yesus, saudara punya rumah di sorga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, itu makna yang ketiga. Dan makna yang keempat, menyatakan peninggian Allah Bapa kepadanya. Efesus 1 ayat 20-23. Dia adalah anak yang dikasihi Allah Bapa, yang telah ditinggikannya dan dikaruniakannya nama di atas segala nama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, nama Yesus adalah nama yang berkuasa di bumi dan di sorga. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pada waktu kita ada dalam berbagai macam persoalan, tantangan hidup atau apapun, kita selalu ingat hanya nama Yesus yang bisa menyelesaikan segalanya. Apapun itu Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, itu makna yang keempat. Makna yang kelima, memungkinkannya untuk menyiapkan tempat buat kita. Yohanes 14 ayat yang kedua. Saya ingin memaparkan bahwa Alkitab benar-benar ya dan amin. Ada ayat-ayat yang saya kasih kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa belajar di rumah, supaya Bapak Ibu bisa mengerti kebenaran. Jadi kalau orang bilang, oh iya Yesus berkelana, Yesus ini, saudara bisa mengerti dengan jelas bahwa selama 40 hari Yesus mengunjungi murid-muridnya untuk mengajarkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari supaya kita mengerti dengan benar kebenaran firman Tuhan ini, memungkinkan untuk menyiapkan tempat buat kita. Nah, kalau saudara baca, saya sudah bilang dari tadi bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tempat tinggal bagi siapa? Tempat tinggal bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus pada waktu kita mengakhiri pertandingan dengan baik, maka tempat tinggal yang terbaik akan Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ini adalah makna kenaikan Yesus ke sorga yang luar biasa. Yang keenam, menyatakan permulaan pekerjaan yang baru sebagai imam agung. Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16, dan perantara bagi perjanjian yang baru. Ibrani 9 ayatnya yang ke-15. Ini makna yang keenam, Yesus naik ke sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari, hari ini kalau kita merayakan kebangkitannya, kita merayakan kenaikannya ke sorga, itu tandanya Yesus saudara dan saya adalah Yesus yang luar biasa. Dia naik ke sorga, dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga, menyediakan tempat yang terbaik bagi saudara dan saya. Untuk itu, biarlah pada waktu saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini yang padat, singkat, dan jelas, saudara bisa mengerti dengan jelas bahwa untuk apa makna kenapa Yesus naik ke sorga. Yang terakhir saudara, menentukan pola untuk kedatangannya. Ketika Yesus datang kedua kali untuk mendirikan kerajaannya, dia akan kembali dengan cara yang sama ketika dia naik. Apa adanya secara fisik dan tampak dengan jelas. Nah, saudara bisa baca Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11 dan Kisah Rasul 7 ayat 13 dan 14, Matius 24 ayatnya yang ke-30, Wahyu 1 ayatnya yang ke-7. Saudara bisa membaca dengan jelas di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, itulah beberapa makna penting dari kenaikan Yesus ke sorga. Saya percaya bahwa di hari kenaikan ini, saudara semakin bersemangat. Pada waktu engkau menantikan Tuhan dengan kesungguhan hatimu, Roh Kudus akan tercurah dalam kehidupanmu dan akan membuat engkau semakin greget di dalam Tuhan, karena ada Roh Kudus yang Dia utus untuk masuk dalam kehidupanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah hari-hari ini kita menantikan, kita minta supaya Roh Kudus hadir dalam hidup kita, membuat kehidupan kita semakin hari semakin luar biasa. Saya percaya bahwa di makna kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari ini, saudara dan saya mengerti dengan jelas. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus,
Selamat merayakan kenaikan Yesus ke sorga dengan satu kepastian bahwa Yesus baik bagi saudara dan saya. Dia menyediakan tempat yang terbaik bagi saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah di hari kenaikan ini kami percaya Tuhan, Engkau sudah menunjukkan tempat bagi kami. Kami punya satu kepastian di dalam Yesus, bahwa pada waktu kami mengakhiri pertandingan dengan baik, sorga merupakan bagian bagi kehidupan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapakku yang baik, dan biarlah semua jemaat boleh mengerti dengan jelas kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, dan hari ini lawat umat-umat-Mu, lawat jemaat-jemaat-Mu, biar mereka mengerti dengan jelas makna kenaikan-Mu ke sorga. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa renungan yang singkat ini dapat memberkati umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati presiden, wakil presiden, kabinet yang ada, dan kami berdoa juga untuk tenaga medis. Tuhan memberkati mereka selalu. Terima kasih Tuhan, lawat umat-umat-Mu, lawat jemaat-jemaat-Mu, supaya hari-hari ini mereka semakin melekat kepada Tuhan, punya satu kepastian yang luar biasa. Di dalam Yesus kami selalu hidup berkemenangan. Kami minta lawatan-Mu hari ini, Roh Kudus-Mu dicurahkan bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan, bagi seluruh umat-umat Tuhan. Biarlah mereka belajar dengan benar kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Engkau sudah naik, Engkau menyediakan tempat yang terbaik bagi kami, dan Engkau akan datang menjemput kami para saleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau supaya hari ini Engkau memberkati umat-umat-Mu, memberkati jemaat-jemaat-Mu yang berusaha. Tuhan bukakan tingkap langit, dan berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat umat-umat-Mu dari anak kecil sampai dengan yang lanjut usia. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan kepada mereka. Terima kasih untuk renungan-Mu pada hari ini, dan kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Kau akan menjemput saudara yang percaya, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu selalu. Haleluya. Amin.